nama saya Dimas Santoso. Untuk kesibukan kali ini lebih mengarah ke acara bantuan sosial dari Gerakan Pemuda Mojokerto sih. Jadi mumpung ada kesempatan libur dari asrama, dari sekolah, itu aku gunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM, terutama di daerah tempat tinggal yaitu di Mojokerto. Oke. Kalau awal pertama saya membuat komunitas ini itu waktu akhir Juni ya. Akhir Juni itu udah ada pemikiran. Waktu itu kalau agak salah itu ada pesiar. Waktu itu ada pesiar. Terus wakil saya Pandu Ahmad Gifar itu kan mumpung lagi di Jogja waktu itu. Sebelum PPKM itu dia lagi di Jogja mau tes utul UGM sama mandirinya UNY. Waktu pesiar itu saya sempatkan main ke dia waktu itu. Lalu kita berbincang-bincang bagaimana keadaan Mojokerto sekarang, dan ya sekiranya itu saya ingin kayak membuat komunitas yang peduli sesama lah dan bisa mengumpulkan pemuda-pemuda Mojokerto itu biar kekeluargaan mereka, pemuda-pemuda Mojokerto itu bisa saling terjaga. Jadi waktu itu pemikirannya itu sebelum Juni dan terbentuknya itu bulan Juli tanggal 20. Saat ini kalau pengurus mungkin masih belum terstruktur dengan baik. Masih ada ketua, wakil sama sekretaris saja sih sementara. Jadi untuk pengurus yang lainnya kayak bendahara maupun yang staf-staf lainnya itu ya, belum ada sih, soalnya kan ini kan masih organisasi baru, jadi kita itu mencari anggota yang benar-benar niat hatinya untuk masuk komunitas ini sih, seperti itu. Jadi kalau dari volunteernya sendiri itu waktu penarikannya itu kita bikin story di media sosial. Waktu itu kita bikin promosi, kita bikin poster, kita share di media sosial melalui story WA maupun Instagram. Jadi itu sih kayak rintangan awalnya itu sulit buat cari donasi sebenarnya. Yang sulit itu cari donasi, soalnya kan waktu itu kan masih berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dari organisasi lain. Seperti itu. Itu waktu donasi masih 2 jutaan. Saya sama teman-teman itu sempat bingung. Soalnya ada rintangan lagi dari galang dana dari IPN Undelanggu. Waktu survei ke Puskesmas Undelanggu untuk memintai data buat target bantuan PPKM, saya kan tanya ke teman-teman dari IPN Undelanggu bagaimana donasi yang mereka udah jalankan. Jawaban mereka itu belum ada, Mas. Soalnya rata-rata teman-teman itu kebanyakan belum bisa ngomong ke orang terdekat sama keluarganya bagaimana cara menarik donasi. Soalnya kan rata-rata anak IPN Undelanggu itu masih pelajar. Makanya kenapa waktu itu saya sama teman-teman itu mikir gimana kalau mereka IPN Undelanggu itu diajak galang donasi bersama. Jadi waktu itu setelah ada pemikiran tersebut, IPN Undelanggu saya ajak buat galang donasi daerah Pasar Delagu sama perempatan bypass Kenanten. Untuk pencapaiannya mungkin dilihat dari hari ini ya. Soalnya kan aksi pertama dari Gerakan Pemuda Mojokerto itu hari ini sebenarnya. Acara bantuan PPKM Mojokerto itu hari ini. Jadi untuk pencapaian mungkin masih belum ada. Cuma setelah hari ini mungkin pencapaiannya itu bantuan PPKM Mojokerto ini. Untuk yang nominalnya itu sekitar 3 jutaan. Kalau buat ngatur waktunya, memanage waktu ya, mungkin kalau dari saya sendiri, saya bagi waktunya aja ya. Pagi setelah sholat subuh itu sampai pukul 10 atau 11 itu saya di rumah. Kalau lagi di rumah ya, kalau libur dari sekbang itu, waktu di rumah itu pagi subuh sampai jam 10. Waktu libur saat ini itu
subuh sampai jam 10 saya gunakan untuk membantu orang tua. Jadi kan di rumah kan ibu kan punya toko perancangan. Jadi saya bantu ibu mulai dari pagi, dari subuh sampai jam 10, sekitar jam segitu. Nanti jam 11 sampai sore, nanti saya sempatkan buat ngurusin acara bantuan PPKM ini. Nah, untuk selanjutnya, waktu setelah maghrib, kayak biasa sampai jam 9 itu kayak rundingan bagaimana acara selanjutnya. Jadi seperti itu sih. Kalau waktu libur dari asrama, waktu pulang ke Mojokerto seperti itu. Kalau ada bantuan seperti ini. Kalau normal-normal ya, kalau waktu libur mungkin cukup di rumah. Sebenarnya kalau pengen memperluas ya, kayak bisa memperluas itu kayaknya saya nggak mengarah ke situ sih. Saya lebih mengarah ke bagaimana organisasi itu bisa terkenal di masyarakat, di kalangan pemuda. Sama harapan saya itu pemuda-pemuda Mojokerto itu bisa berkumpul bersama, atau setidaknya itu gerakan pemuda Mojokerto itu sebagai satu wadah tempat berkumpulnya pemuda-pemuda Mojokerto dari berbagai daerah, baik itu dari pelosok maupun dari pegunungan. Yang saya mau itu gerakan pemuda Mojokerto itu bisa jadi wadah berkumpulnya pemuda-pemuda Mojokerto, dan tidak hanya berkumpul maupun kan biasanya kan organisasi kan tidak hanya melulu tentang berkumpul maupun bermain bersama, tapi saya ingin organisasi ini tuh bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Dukanya itu ada sih sebenarnya. Soalnya sebenarnya ya, kan aku kan bukan dari golongan dari anak-anak yang terkenal di Mojokerto. Tantangan pertama itu organisasi ini tuh kayak ya ampun, belum ada banyak peminatnya gitu loh. Jadi susahnya bikin organisasi itu kayak gini. Jadi aku tuh sempat mikir gini, kalau semisal aku bawa logo dari sektor mungkin cara ini bisa organisasi ini tuh bisa terkenal gitu loh, terkenal dengan cepat. Tapi saya itu ingat kalau tujuan saya bikin organisasi ini tuh saya ingin itu gabung tanpa alasan kalau saya itu cek bang. Jadi saya ingin itu organisasi itu anggotanya itu ikhlas dari hati, ingin membantu masyarakat sekitar atau menjalin silaturahmi sesama pemuda yang ada di Mojokerto. Di awalnya itu saya sempat bingung kan, soalnya teman-teman angkatanku yang lain yang di daerah Jawa Tengah sama Jawa Barat itu mereka bikin organisasinya itu cepet gitu loh. Soalnya kan notabene mereka itu channelnya banyak kan, soalnya mereka itu terkenal gitu di daerah sana. Mungkin itu sih yang jadi kendala waktu itu. Kalau pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sana ya, saya pinginnya itu mereka itu bisa ikut merasakan apa yang orang kecil rasakan, bagaimana orang kecil waktu mencari uang itu, bagaimana orang kecil bisa semangat sampai sekarang walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Saya pengennya itu pemuda-pemuda sekarang itu bisa bersama, bisa bekerja sama dengan baik untuk menolong orang-orang yang notabene itu menengah ke bawah. Saya pengennya seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang di sana maupun yang di Mojokerto, saya ingin pesan kalau apa yang kita pilih itu tidak selamanya itu milik kita, dan apa yang kita punya itu semua itu cuma titipan sih sebenarnya. Mau kita dari orang kaya ke atas ya,
kayak notabene menengah ke atas itu pun hanya titipan sebenarnya. Maupun pangkat seperti apapun itu hanya titipan. Pada dasarnya kita itu hanya sebatas manusia lah, manusia yang harus menolong sesama.